Shalom saudara terkasih, setelah beberapa bulan PSBB telah dilakukan dan ternyata tidak berhasil mencegah penyebaran COVID-19, maka pemerintah memberlakukan herd immunity yang dikenal dengan istilah new normal. Herd immunity mempunyai arti menyerahkan rakyat pada seleksi alam di mana yang kuat akan bertahan dan yang lemah imunnya meninggal dengan sendirinya. Artinya, terserah pilihanmu sendiri mau hidup atau mati. Kondisi new normal ini adalah virus COVID-19 masih ada, vaksin belum ditemukan, tapi kita mulai kembali kepada seluruh aktivitas dengan kebiasaan atau budaya baru, yaitu dengan standar kesehatan, menggunakan masker, rutin cuci tangan, dan social distancing. Inilah gaya hidup baru atau new life. New normal ditujukan agar negara mampu menjalankan fungsi-fungsinya sesuai konstitusi. Harap diingat bahwa pemasukan negara berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya. Jika aktivitas ekonomi terus berhenti total, maka negara tidak punya pemasukan. Akibatnya negara juga tidak bisa mengurus rakyatnya. Jika new normal tidak dilakukan, maka dampak sosial ekonominya tidak akan bisa tertahankan. Kebangkrutan korporasi, selanjutnya ekonomi akan membawa efek domino ke bangkrutan negara. Lalu hal selanjutnya saya kira akan sangat mengerikan. Dari pemberlakuan new normal, selebihnya terserah kita. Apakah mau berpartisipasi atau tidak? Mau melindungi diri atau tidak? Berhentilah menjadi provokator dan menyebarkan energi negatif yang tidak bermanfaat bagi siapapun serta berpotensi menimbulkan kecemasan publik. Jika saudara khawatir dengan kondisi sekarang ini, lindungilah diri saudara dan keluarga, sebab itulah satu-satunya cara. Dari konteks yang terjadi saat ini, saya menganalogikan dengan new normal dan new life bagi orang percaya di dalam kehidupannya saat ini di dunia, bagaimana bisa bertahan hidup bukan hanya di kehidupannya di bumi ini, tetapi sampai kekekalan. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Dengan 3M. Kita dapatkan di Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dari ayat ini kita mendapatkan 3 hal yang dimaksud dengan new normal dan new life bagi orang percaya. M yang pertama, menanggalkan manusia lama. Manusia lama adalah manusia yang berjalan dengan pengertiannya sendiri, tidak mengenal Allah, memiliki pikiran yang sia-sia, pengertiannya digelapkan, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, memiliki hati yang degil, hati tumpul, sehingga menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Manusia lama adalah manusia dalam keadaan mati tanpa pengharapan. Saudara dapat gali nanti lebih dalam di Efesus 2 ayat 1-10. M yang kedua, mengenakan manusia baru. Berdasarkan konteks yang penulis bahas dalam surat Efesus 4 ayat 17-32, manusia baru adalah manusia yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan, di mana orang-orang yang percaya kepada Kristus memiliki kedudukan baru, yaitu dari kebinasaan dipindahkan kepada hidup yang kekal dan manusia yang terus diperbaharui serta dipersatukan dengan Kristus. Konteks saat ini dengan new normal dalam analogi sebagai berikut. Menggunakan masker persamaannya dengan kita merenungkan firman Tuhan dan melakukan kebenarannya sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai filter dari cara hidup dunia. Cuci tangan dengan rutin serupa dengan menjaga kekudusan hidup dari dosa. Social distancing mirip menjaga jarak dengan gaya hidup cara dunia. M yang ketiga, menjalani hidup baru. Sebagai manusia baru di dalam Kristus, orang percaya tidak lagi menjadi senjata-senjata kelaliman, tetapi sebaliknya menjadi senjata-senjata kebenaran dan hidup memuliakan Allah. Bagaimana orang percaya melakukannya? Dengan karakter kasih dan pengampunan. Seharusnya dimiliki oleh orang percaya supaya dapat menyatakan pengampunan terhadap sesama. Allah sangat menentang ketidakadilan. Namun sangat mungkin ia tertarik terhadap reaksi, yaitu kekuatan orang percaya memberikan tanggapan yang benar terhadap orang-orang yang memberikan perilaku yang dapat menimbulkan sakit hati. Jadi, orang percaya dengan new normal dan new life adalah menanggalkan manusia lama yang tidak mengenal Allah
dan menjadi manusia baru yang terus diperbaharui di dalam Kristus Yesus, lalu menjalani hidup baru dengan menjadi senjata kebenaran serta hidup memuliakan Allah. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Stay home, stay safe, stay strong. Tuhan memberkati kita semua. Amin.